Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Saragi dengan NIM 0702232057. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman mobile dasar, yaitu UAS, pembuatan aplikasi stok barang. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi stok barangnya, yaitu stok ATK, sistem persediaan barang terintegrasi dengan Airtable. Sekarang saya coba demokan. Di sini saya membuat username-nya admin dan password-nya admin juga. Kita coba masuk. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bloknya di blok login. Nah, kita saat when btn login diklik, app ini akan langsung mengecek apakah username dan passwordnya itu telah diisi sesuai, yaitu admin dan admin. Nah, kalau tidak sesuai, dia akan memunculkan notifier show alert, yaitu username atau password salah. Baiklah, kita lanjut ke logika menu utamanya. Nah, cara kerjanya itu sederhana. Setiap tombol itu punya event klik masing-masing. Seperti when btn menu barang masuk diklik, dia akan mengalihkan ke barang masuk. When btn menu barang keluar diklik, dia akan mengalihkan ke barang keluar. Dan terakhir, ketika when btn logout diklik, dia akan mengalihkan ke screen 1, yaitu halaman login. Nah, baiklah, sekarang kita coba ke menu barang masuk. Baik, di sini kita coba masukkan kode barang, misalnya ATK 001, barangnya kertas KVS. Baik, sekarang kita coba untuk menjelaskan logika di balik tambah master data barang itu. Nah, saat kita masukkan data barang di text box itu dan mengklik tombol btn periksa masuk. Ini deh. Nah, ketika btn periksa masuk itu diklik, dia akan memicu atau memanggil event SPR data barang masuk got column. Nah, app ini akan mengecek apakah kode yang kita ketik itu ada di dalam list menggunakan blok is in listing. Kalau kode belum terdaftar, form tambah barang baru akan muncul dan label nama masuk menampilkan teks nama barang baru. Nah, saat btn simpan data barang diklik, app ini akan memanggil SPR data barang masuk. Nah, ini dah SPR data barang masuk untuk menyimpan kode dan nama ke tabel data barang, yang artinya data itu berhasil tersimpan. Dan app akan langsung mengambil SPR stok masuk create row untuk membuat baris baru di tabel stok akhir dengan nilai stok default 0. Jadi setiap barang baru yang ditambahkan langsung itu punya catatan stok awal dari 0. Nah, kemudian kita coba ke form transaksi masuk. Kita akan masukkan kode barang tadi, yaitu ATK 001. Nah, kita akan masukkan data misalnya 100. Kita proses, kemudian kita simpan.
Nah, kita akan masuk ke logikanya, yaitu kalau kode yang sudah diinput tadi terdaftar, yaitu ATK001, maka di dalam event SPR data barang got column itu akan bernilai true. Baru index list itu memanggil SPR data barang masuk, mengambil nama, yaitu seperti kode barang, nama barang, dan akan menampilkannya itu ke dalam label barang, label nama masuk. Bersamaan dengan itu, app juga akan mencari posisi kode di tabel stok akhir, dan setelah ketemu akan memanggil SPR stok akhir masuk sebagai stok terkininya. Setelah pengguna mengisi jumlah barang dan klik BTN proses masuk, ini dia BTN proses masuk, app-nya akan mengecek apakah teks tombol saat ini adalah proses. Kalau iya, app akan menghitung stok baru dengan rumus, yaitu global stok lama masuk ditambah global jumlah masuk. Nah, dan saat BTN proses masuk ini diklik lagi, dia akan memicu kode teks, yaitu simpan. Nah, saat simpan itu app akan memanggil SPR barang masuk create row untuk menyimpan transaksi ke tabel barang masuk. Begitu event SPR barang masuk row create terpicu, app langsung memanggil SPR stok masuk dan akan memicu ke tabel stok akhir melalui event SPR stok masuk row update notifier. Ini dah. Nah, kita lanjut ke barang keluar. Kita coba masukkan juga ATK001. Kita masukkan jumlah barang keluar, misal 25. Kita klik proses, kemudian kita simpan. Nah, di sini penjelasan bloknya hampir sama seperti tadi. Nah, saat BTN periksa keluar itu diklik, app akan memanggil SPR data barang keluar, yaitu ini. Data barang keluar got column itu akan memanggil semua kode barang yang terdaftar di event, seperti kode akan dicek yang di input atau di list. Kalau ada nama barang, otomatis terisi di label. Lalu app itu akan mengambil SPR stok akhir keluar. Ini dia. Ini akan terpicu, akan ada validasi penting yang terjadi di sini. Di BTN proses keluar. Dia jika app yang diinput untuk keluar terlalu lebih besar daripada stok yang tersedia, dia akan menampilkan notif, yaitu jumlah barang keluar melebihi stok akhir, dan proses ini akan dihentikan. Tapi kalau jumlahnya valid, app itu akan melanjut ke rumus ini dah. Stok lama keluar dikurang stok jumlah keluar, dan akan menyimpan ke tabel data barang yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke stok tersedia. Keluar dia stok terbarunya. Penjelasannya itu saat screennya dibuka itu, stok akhir inisialis itu langsung terpicu. App itu akan memanggil SPR stok akhir list get column untuk mengambil kode barang. Begitu event SPR stok akhir list kolom berjalan, ini dia, data kode akan disimpan ke variabel global lab kode. Lalu app akan langsung memanggil get column berikutnya untuk kolom nama barang. Proses ini akan melanjut setelah kolom stok akhir selesai diambil.
menggunakan for each number, menggabungkan kode nama dan stok menjadi satu string text, lalu mengisinya ke list view elements. Hasilnya adalah daftar stok yang selalu terupdate. Kemudian kita lanjut ke dalam laporan stok. Kita pilih barang masuk, stoknya masuk, barang keluar, masuk juga. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bloknya. Nah, saat SPN jenis laporan itu selesai dipilih atau terpicu, app itu akan pertama-tama mereset variabel list dan list view, lalu mengecek pilihan spinner. Kalau kita memilih SPN laporan masuk dengan kolom name kode barang, kalau barang keluar, app akan mengambil SPN laporan keluar. Ini dah. Selanjutnya ada sistem step yang berjalan setiap kode, yaitu step kode. Data disimpan ke lab kode, lalu step berganti ke nama, data akan disimpan, lalu step get column memanggil nama barang. Step nama ini mengambil jumlah masuk atau jumlah keluar, itu tergantung dari get kolomnya, yaitu stok masuk atau stok keluar. Lalu kemudian saat step tanggal ini terjadi, semua data sudah terkumpul. App kemudian melakukan looping menggunakan for each number dari 1 sampai panjang list kode, menghubungkan semua kolom menjadi satu baris teks per transaksi dan mengisinya itu ke dalam list view elemen. Hasilnya adalah laporan seluruh riwayat transaksi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan lengkap dari aplikasi Stok ATK dari screen login sampai laporan, termasuk cara kerja blocks di balik layarnya. Untuk rekap singkat ini saya melakukannya di Airtable. Ini tadi barangnya sudah masuk, barang masuknya masuk juga. Nah, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.